Selamat sore teman-teman dan ibu bapak dosen sekalian. Di sini kami akan menganalisis tentang benzena dan senyawa turunannya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, saya sendiri Francisca Novita Priyanti, teman saya Heni Wulandari, Mariani, Tasya Amanda Sisilia, dan Teguh Kurniawan. Di sini yang pertama yaitu menelaah susunan konsep dan kajian konsep yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Heni Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian yang pertama, yaitu menelaah kajian konsep dan peta konsep. Nah, untuk yang pertama, label konsep yaitu benzena, jenis konsepnya abstrak dengan contoh konkret. Definisi konsep, benzena adalah suatu senyawa hidrokarbon dengan rumus molekul C6H6, dan strukturnya merupakan rantai lingkar siklis dengan ikatan rangkap selang-seling. Kemudian ada atribut konsep untuk yang kritis yaitu atom dengan struktur rantai lingkar siklis dengan ikatan rangkap selang-seling. Nah, untuk variabelnya yang pertama senyawa hidrokarbon, yang kedua siklis, 3 ikatan rangkap, yang keempat rumus molekul C6H6. Kemudian di sini ada hierarki peta konsep, yaitu untuk superordinatnya tidak ada, koordinatnya juga tidak ada. Untuk subordinatnya yaitu yang pertama struktur benzena, yang kedua sifat-sifat benzena, yang ketiga yaitu reaksi benzena. Kemudian untuk yang kedua yaitu label konsepnya delokalisasi, jenis konsepnya abstrak. Kemudian definisi konsep yaitu delokalisasi adalah perpindahan elektron dalam molekul ion atau logam padat yang berpindah-pindah antar atom dan tidak terikat dengan satu atom atau satu ikatan kovalen saja. Kemudian ada atribut konsepnya. Atribut konsepnya yaitu untuk yang kritis yaitu perpindahan elektron yang berpindah-pindah antar atom dan tidak terikat dengan satu atom atau satu ikatan kovalen saja. Kemudian variabel yaitu perpindahan elektron. Untuk hierarki peta konsepnya, yang pertama yaitu subordinat. Subordinatnya adalah struktur benzena. Kemudian koordinatnya untuk yang pertama sifat fisika, lalu sifat kimia, reaksi adisi, sulfonasi, alkilasi, asilasi, nitrasi, halogenasi, turunan. Dan yang terakhir turunan benzena. Kemudian untuk subordinat yaitu ada model Kekul. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada label konsepnya yaitu model Kekul, kemudian jenis konsepnya konkret. Definisi konsep, model Kekul adalah yang pertama menyarankan struktur benzena yang masuk akal. Karbon disusun dalam segi 6 dan ia menyarankan berganti ikatan ganda dan tunggal di antara mereka. Setiap atom karbon memiliki hidrogen yang terikat padanya. Kemudian ada atribut konsep yaitu yang kritis, karbon disusun dalam segi 6 dan berganti ikatan ganda dan tunggal sehingga setiap karbon memiliki hidrogen yang terikat padanya. Kemudian variabelnya yaitu yang pertama ikatan ganda, kemudian ikatan tunggal, segi 6, hidrogen terikat. Kemudian untuk hierarki peta konsep, untuk superordinat yaitu delokalisasi, kemudian koordinatnya tidak ada, subordinatnya juga tidak ada. Oke, yang selanjutnya. Untuk yang keempat yaitu label konsepnya turunan benzena, jenis konsep abstrak dengan contoh konkret. Kemudian definisi konsep yaitu turunan benzena adalah senyawa turunan benzena yang berasal dari benzena yang dimana satu atau lebih atom hanya diganti dengan substituen lain berupa atom ataupun gugus atom. Kemudian atribut konsepnya untuk yang kritis, satu atau lebih atom H diganti
reaksi dengan substituen lain berupa atom ataupun gugus atom. Kemudian variabel yaitu ada dua, yang pertama substituen, yang kedua gugus atom. Untuk hierarki peta konsep, subordinatnya adalah reaksi benzena, kemudian koordinatnya ada 8, sifat fisika, sifat kimia, delokalisasi, reaksi adisi, sulfonasi, alkilasi, asilasi, dan nitrasi. Kemudian subordinat yaitu ada 2, kegunaan dan tata nama. Oke, selanjutnya yang kelima. Untuk label konsepnya yaitu reaksi adisi, jenis konsepnya konsep yang menyatakan proses. Kemudian definisi konsep yaitu reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap atau pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan kovalen. Kemudian atribut konsep yaitu yang kritis, pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan kovalen. Kemudian untuk yang variabel yaitu ada 2 jenis-jenis ikatan, yang kedua pemutusan ikatan. Kemudian hierarki peta konsep. Untuk subordinat yaitu reaksi benzena. Kemudian untuk koordinatnya ada 9, delokalisasi, sifat fisika, sifat kimia, sulfonasi, alkilasi, asilasi, nitrasi, halogenasi, dan turunan benzena. Untuk subordinatnya tidak ada. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mariani. Baik, saya akan menjelaskan nomor 6. Label konsepnya subordinasi. Jenis konsep yang menyatakan prinsip. Definisi konsep subordinasi adalah reaksi substitusi hidrogen pada benzena dengan gugus sulfonat min SO3H. Atribut konsep itu dibagi menjadi 2, kritis dan variabel. Yang kritisnya senyawa yang terikat pada gugus SO3H. Yang variabel itu dibagi menjadi 2, reaksi substitusi dan gugus SO3H. Hierarki peta konsep itu dibagi menjadi 2, superordinat dan koordinat. Superordinatnya reaksi benzena, yang koordinatnya itu dibagi menjadi 9. Yang pertama delokalisasi, yang kedua sifat fisika, yang ketiga sifat kimia, yang keempat reaksi adisi, yang kelima alkilasi, yang keenam asilasi, yang ketujuh nitrasi, yang ke-8 halogenasi, yang ke-9 turunan benzena. Selanjutnya nomor 7, label konsepnya alkilasi. Jenis konsep yang menyatakan prinsip. Definisi konsepnya, alkilasi adalah reaksi substitusi suatu alkil terhadap atom hidrogen pada benzena. Atribut konsep itu dibagi menjadi 2 juga, kritis dan variabel. Yang kritis gugus alkil terhadap hidrogen, yang variabelnya alkil. Hierarki peta konsep itu dibagi menjadi superordinat dan koordinat. Yang superordinat itu reaksi benzena, yang koordinat itu dibagi menjadi 9. Yang pertama delokalisasi, yang kedua sifat fisika, yang ketiga sifat kimia, yang keempat reaksi adisi, yang kelima sulfonasi, yang keenam asilasi, yang ketujuh nitrasi, ke-8 halogenasi, yang ke-9 turunan benzena. Nomor 8, label konsepnya asilasi. Jenis konsep yang menyatakan proses. Definisi konsepnya, asilasi adalah reaksi kimia yang terjadi pada benzena dengan asil halida dengan bantuan katalis aluminium 3 halida. Atribut konsep itu dibagi menjadi 2 juga, kritis dan variabel. Yang kritisnya reaksi asil halida dengan bantuan katalis aluminium 3 halida. Yang variabelnya itu dibagi menjadi 2, asil halida dan katalis. Hierarki peta konsep itu dibagi menjadi 2, koordinat dan superordinat dan koordinat. Yang superordinatnya reaksi benzena, yang koordinat itu dibagi menjadi 9. Yang pertama regulasi, kedua sifat fisika, yang ketiga sifat kimia, yang keempat reaksi adisi, yang kelima sulfonasi, yang keenam alkilasi, yang ketujuh nitrasi, yang ke-8 halogenasi, yang ke-9 turunan benzena. Yang ke-9 label konsepnya nitrasi. Jenis konsepnya konsep yang menyatakan prinsip. Definisinya
Nitrasi adalah reaksi substitusi gugus nitro min O2 terhadap atom hidrogen dalam benzena. Atribut konsep itu menjadi dua, kritis dan variabel. Yang kritisnya senyawa yang terikat pada gugus NO2, yang variabelnya gugus NO2. Hierarki peta konsep, superordinat dan koordinat. Superordinatnya gugus reaksi benzena, yang koordinatnya dibagi menjadi 9, regulasi, sifat fisika, sifat kimia, reaksi adisi, sublimasi, alkilasi, asilasi, halogenasi, dan turunan benzena. Yang terakhir, yang ke-10, label konsepnya halogenasi. Itu jenis konsepnya, konsep yang menyatakan prinsip. Definisi konsep, halogenasi adalah reaksi substitusi halogen terhadap hidrogen pada benzena. Atribut konsepnya itu dibagi menjadi dua, kritis dan variabel. Yang kritisnya unsur halogen terhadap hidrogen, variabelnya halogen. Berarti peta konsep superordinat dan koordinat. Yang superordinatnya itu reaksi benzena. Yang koordinat itu dibagi menjadi 9. Yang pertama regulasi, yang kedua sifat fisika, yang ketiga sifat kimia, keempat reaksi adisi, yang kelima sublimasi, yang keenam alkilasi, yang ketujuh asilasi, ke-8 nitrasi, yang ke-9 turunan benzena. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Amanda Cecilia. Ya, selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep benzena dan senyawa turunannya. Kami mengambil materi dari buku kelas 12, yaitu dengan judul benzena dan senyawa turunannya. Nah, dalam bab itu berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi 3, yaitu struktur, sifat, dan reaksi benzena. Di dalam struktur itu mengalami delokasi ikatan lava berdasarkan teori model Kekulé. Nah, untuk sifat-sifat itu terdiri dari sifat kimia dan sifat fisika. Dan untuk reaksi benzena itu meliputi adisi, sulfanosi, alkilasi, asilasi, nitrasi, halogenasi. Nah, dan turunan benzena. Di turunan benzena itu meliputi kegunaan dan tata namanya. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan Saudara Teguh Kurniawan untuk melanjutkan materi. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah struktur makro. Di mana di materi ini, yaitu di benzena dan senyawa turunannya, berdasarkan karakteristiknya terbagi menjadi 3 yang akan dibahas di materi ini, yaitu reaksi benzena, kemudian sifat-sifatnya, dan yang terakhir adalah struktur. Di mana reaksi benzena ini meliputi reaksi halogenasi, kemudian nitrasi, selanjutnya asilasi, kemudian alkilasi, sulfonasi, dan yang terakhir adisi. Selain itu, reaksi benzena juga menghasilkan senyawa turunan benzena, yang mana di sini membahas mengenai kegunaan dan tata nama. Nah, di kegunaan ini berdasarkan substituen, jadi beda substituennya juga beda juga kegunaannya. Di mana substituen dari benzena ini ada 3, yaitu meta, para, orto. Kemudian benzena dan senyawa turunannya berdasarkan karakteristiknya juga membahas mengenai sifat-sifatnya, yang terdiri atas sifat kimia dan sifat fisika. Di mana sifat fisikanya adalah benzena tidak dapat larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut nonpolar. Sedangkan sifat kimianya, benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Nah, selanjutnya adalah struktur. Nah, struktur di sini dari benzena memiliki struktur C6H6,
yang mana mengalami delokalisasi ikatan rangkap. Ini berdasarkan teori Friedrich August Kekul atau biasa kita sebut dengan model Kekul. Oke, untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di link yang akan tersedia nanti. Terima kasih.